Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi minggu lalu, di mana minggu ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat qashar, maka di pembahasan kali ini kita masih akan membahas tentang mengerjakan sholat jamak dan qashar. Nah, Allah begitu baik kepada kita. Bagaimana tidak? Ketika kita sedang dalam perjalanan jauh, dan perjalanan tersebut sudah memenuhi syarat sholat jamak dan qashar, kita diperbolehkan melaksanakan sholat dengan cara dijamak dan diqashar, atau yang disingkat dengan sholat jamak qashar, yaitu dua sholat yang bisa digabung dalam satu waktu sekaligus, dapat diringkas jumlah rakaatnya. Langsung aja yuk kita buat contoh soal ceritanya. Pak Salim pergi ke kampung halamannya yang ada di Yogyakarta untuk merayakan lebaran di kampung. Pak Salim pergi dari rumah jam 10.30 siang. Syarat-syarat untuk diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak qashar sudah dipenuhi oleh Pak Salim. Pertama, beliau pergi ke tempat yang jaraknya 2 marhalah atau lebih 82 km, dan perjalanannya juga bukan untuk berbuat maksiat. Nah, di tengah jalan, azan zuhur berkumandang. Pak Salim menipikkan mobilnya untuk melaksanakan sholat. Pak Salim berniat menggabungkan sholat zuhur dan asar yang dikerjakan di waktu zuhur. Ayo, masih ada yang ingat gak sholat apa yang dikerjakan Pak Salim saat itu? Ya benar, sholat yang dikerjakan Pak Salim adalah sholat jamak takdim karena dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Kemudian, karena syarat-syarat diperbolehkan melaksanakan sholat qashar juga sudah terpenuhi, Pak Salim pun sekaligus melaksanakan sholat zuhur dan asarnya dengan cara diqashar atau diringkas. Karena sholat zuhur dan asar merupakan sholat yang dapat diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi, secara keseluruhannya, Pak Salim mengerjakan sholat jamak takdim, qashar zuhur, dan juga sholat asar. Nah, tata cara melaksanakannya adalah: pertama, Pak Salim mengambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian, ia melaksanakan sholat terpisah dari jamaah yang sedang sholat. Karena ketika kita ingin menjamak dan mengqashar sholat, kita tidak boleh mengikuti warga setempat yang sedang sholat berjamaah. Pak Salim memilih sholat di pojok masjid. Ia pun mulai melaksanakan sholat jamak takdim qashar zuhur. Niatnya adalah sebagai berikut: usolli fardhoz zuhri ataini majmu'an bil asri jam'a taqdimin qasran lillahi ta'ala. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat digabung dengan sholat asar di jamak takdim diringkas karena Allah Ta'ala. Nah, Pak, kok Pak Salim sholat zuhurnya cuma 2 rakaat? Nah, anak-anakku, Pak Salim melaksanakan sholat zuhurnya 2 rakaat karena sholat zuhur, asar, dan isya merupakan sholat yang boleh diqashar atau diringkas jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua. Nah, selanjutnya, selesai Pak Salim mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat yang diakhiri dengan salam, ia pun melanjutkan sholat yang kedua, yaitu sholat asar yang ia niatkan juga untuk diqashar atau diringkas menjadi 2 rakaat. Ia pun berdiri untuk membaca niat sholat jamak takdim qashar asar. Niatnya adalah sebagai berikut: usolli fardhol asri rakaataini majmu'an bizuhri jam'a taqdimin qasran lillahi ta'ala. Aku niat sholat asar 2 rakaat digabung dengan sholat zuhur di jamak takdim diringkas karena Allah Ta'ala. Begitu Pak Salim selesai mengerjakan sholat asar 2 rakaat, ia pun melanjutkan perjalanannya kembali. Pak Salim menyetir mobil tanpa henti.
Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, yang artinya sudah masuk waktu maghrib. Akan tetapi, Pak Salim tetap melanjutkan perjalanannya dengan niat nanti ia baru berhenti ketika waktu makan malam saja. Ia pun berniat di dalam hati, sebagai syarat untuk jamak takhir, sholat maghribnya akan ia kerjakan di waktu isya. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Pak Salim menepikan mobilnya di sebuah rest area atau tempat peristirahatan untuk menikmati makan malamnya. Selesai makan malam, ia pun pergi ke masjid di rest area tersebut untuk menunaikan sholat jamak takhir qashar, maghrib, dan juga sholat isya. Selesai berwudu, Pak Salim lantas menunaikan sholat jamak takhir, maghrib, dan isya. Disebut jamak takhir karena dikerjakan di waktu sholat yang kedua dengan mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Niatnya adalah sebagai berikut: usolli fardol maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat digabung dengan sholat isya di jamak takhir karena Allah Ta'ala. Pak, kok sholat maghribnya nggak dikosor atau diringkas? Nah, sholat yang jumlah rakaatnya kurang dari 4 rakaat, maka sholat itu tidak bisa dikosor atau diringkas, seperti sholat maghrib dan sholat subuh. Selesai mengerjakan sholat maghrib, Pak Salim mengerjakan sholat selanjutnya, yaitu sholat isya. Karena sholat isya berjumlah 4 rakaat, maka Pak Salim berniat mengqashar sholat isya menjadi 2 rakaat dengan niat di jamak takhir bersama sholat maghrib. Niatnya adalah sebagai berikut: usolli fardol isya'i rak'ataini majmu'an bil maghribi jam'a ta'khirin qasron lillahi ta'ala. Aku niat sholat isya 2 rakaat digabung dengan sholat maghrib di jamak takhir diringkas karena Allah Ta'ala. Selesai mengerjakan sholat jamak takhir qashar, maghrib, dan isya, Pak Salim pun melanjutkan perjalanannya menuju ke kampung halamannya. Nah, anak-anakku semua, bagaimana? Mudah bukan? Oke, Bapak rasa itu aja materi kita untuk hari ini. Untuk tugasnya, coba kalian jawab soal-soal di bawah ini. Yang pertama, di bawah ini adalah niat sholat titik-titik. Usolli fardal isya'i 4 raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Soal yang kedua, di bawah ini adalah niat sholat usolli fardaz zuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Yang ketiga, di bawah ini adalah niat sholat titik-titik. Usolli fardal isya'i rak'ataini qasron lillahi ta'ala. Yang keempat, di bawah ini adalah niat sholat usolli fardal asri rak'ataini majmu'an bizzuhri jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Yang terakhir, di bawah ini adalah niat sholat usolli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Nah, tugas kalian adalah menjawab niat di masing-masing soal adalah niat sholat apa. Apakah niat sholat jamak takdim zuhur, atau jamak takhir qashar isya, atau yang lainnya. Oke, itu aja. Jangan lupa dikerjakan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.